Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, semua orang pasti menginginkan kebahagiaan, kapanpun dan dimanapun berada. Bahkan untuk mendapatkan kebahagiaan, banyak orang yang rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Seandainya kita bertanya kepada orang-orang di sekeliling kita dari berbagai agama, bangsa, profesi, dan status sosial tentang cita-cita mereka hidup di dunia ini, tentu jawaban mereka sama: kami ingin bahagia. Bahagia adalah keinginan dan cita-cita semua orang. Orang mukmin ingin bahagia, demikian juga orang kafir pun ingin bahagia. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dirasakan oleh seorang manusia dalam dirinya. Hati yang tenang, dada yang lapang, dan jiwa yang tidak dirundung malang, itulah kebahagiaan. Bahagia itu muncul dari dalam diri seseorang dan tidak bisa didatangkan dari luar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah 3 hal tanda kebahagiaan dan tanda keberuntungan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Yang pertama adalah bersyukur ketika mendapat nikmat. Dengan sikap ini, orang akan tetap mendapatkan tambahan nikmat dan keberkahannya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Jika kalian bersyukur, maka sungguh Aku akan tambahkan untuk kalian, dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Hanya saja perlu kita ingat, sikap ini tidaklah mudah. Kita baru bisa bersyukur ketika kita merasa bahwa apa yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah yang sudah sangat banyak. Dengan ini kita tidak akan membandingkan kenikmatan yang ada pada diri kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang lebih besar daripada kita. Inilah kunci yang diajarkan Nabi SAW. Beliau bersabda, "Lihatlah kepada orang yang nikmatnya lebih bawah daripada kalian. Jangan melihat kepada orang yang nikmatnya di atas kalian. Dengan ini akan lebih memungkinkan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah pada diri kalian." Hadis riwayat Tirmidzi. Nabi SAW mengakui bahwa manusia memiliki sifat hasad dan selalu menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dengan sebab ini, orang akan melupakan nikmat yang ada pada dirinya. Karena itu, Rasulullah mengarahkan kepada manusia agar menutup celah timbulnya perasaan ini dengan membandingkan keadaan dirinya dengan keadaan orang yang lebih rendah kenikmatannya daripada nikmat yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, bersabar ketika mendapat ujian. Sahabat beriman, ujian dan cobaan merupakan salah satu bagian dalam kehidupan manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari hal ini. Sehebat apapun manusia, sekaya apapun dia,
kenikmatan yang dia rasakan akan bercampur dengan ujian dan cobaan. Namun orang yang beriman bisa mengkondisikan keadaan yang sejatinya pahit ini sebagai bagian dari kebahagiaan. Itulah sikap sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar sikap sabar yang dilakukan, semakin besar pula kebahagiaan yang dia rasakan. Barangkali inilah di antara rahasia bahwa semakin sempurna keimanan seseorang, maka semakin besar pula ujian yang Allah berikan kepadanya. Dinyatakan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala sepadan dengan besarnya ujian. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Siapa yang ridho dengan takdir Allah, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Siapa yang marah dengan takdir Allah, maka dia akan mendapatkan murka Allah." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Di antara hikmah Allah memberikan ujian kepada kaum mukminin adalah agar mereka tidak merasa bahwa kehidupan dunia ini sebagai kenikmatan mutlak, sehingga mereka akan senantiasa mengharapkan akhirat. Lalu yang ketiga adalah memohon ampunan, istighfar ketika melakukan dosa. Bukanlah sifat orang mukmin yang bertakwa sama sekali tidak memiliki dosa. Hamba beriman yang baik adalah hamba yang ketika melakukan dosa, dia segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka." Quran Surah Al-Imran ayat 135. Dan inilah bagian tabiat manusia yang tidak bisa dihilangkan dari diri mereka. Akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana seorang mukmin bisa segera bertaubat ketika melakukan dosa. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andaikan kalian sama sekali tidak melakukan dosa, Allah akan menghilangkan kalian. Kemudian Allah datangkan sekelompok orang yang mereka melakukan perbuatan dosa, kemudian bertaubat, lalu Allah mengampuni mereka." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hal inilah yang dirasakan para sahabat Nabi SAW. Para manusia mulia ini khawatir jangan-jangan termasuk orang munafik ketika mereka merasa lebih bertakwa pada saat di dekat Nabi SAW, tetapi ketika berada di rumah mereka masih melekat dengan dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ketika kami melihat Anda, hati kami menjadi lunak dan kami seolah menjadi penduduk akhirat. Namun ketika kami jauh dari Anda, kami menginginkan dunia dan bercanda dengan para istri dan anak." Kemudian beliau bersabda, "Jika kalian setiap saat dalam keadaan sebagaimana ketika kalian berada di dekatku, seolah menjadi penduduk akhirat, niscaya para malaikat akan menyalami kalian dengan telapak tangan mereka dan mengunjungi kalian di rumah kalian. Andai kalian tidak pernah melakukan perbuatan dosa, niscaya Allah akan mendatangkan kaum yang berdosa, kemudian bertaubat.
agar Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari sedikit pembahasan tersebut bisa ditarik kesimpulan 3 hal yang bisa membuat hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnu Al-Qayyim, bahwa tanda kebahagiaan itu ada 3 hal. 3 hal tersebut adalah bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan cobaan, dan bertaubat ketika melakukan kesalahan. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.